Oke, thank you. Gara-gara bos lu tuh, gue di telat. Oke, silakan duduk ya. Oke. eh Mana tuh ya si Erikson tadi? Oke. Pertama-tama, gue pengen bilang, boleh ya, gue ilu sini ya. Ya kan, biar biar gue juga kelihatannya anak gaul dan muda gitu ya. Gitu. Mana yang bisa ngainyi-ngainyi? Oh, banyak ya. Oke ya. Oke. Jadi gini, thank you dulu ya teman-teman ya buat leader kalian ya kan, si Harrison, Acong juga, ada beberapa leader yang gue kenal ya. Boleh applause buat ya, buat leader kalian ya, ketemu tuh langsung ditodong tanggal sekian-sekian, mau nolak udah nggak bisa, ya kan ya. Tapi gue pengen ngomong suatu kehormatan bisa sharing di sini buat teman-teman semua. Perjalanan hidup gue selama di Prudential kurang lebih 17 tahun. Ya, lu berapa tahun bro? Ya, udah kurang lebih 17 tahun. Up and down nanti gue akan cerita. Ya, gue akan cerita, gue akan sharing ya pengalaman gue di Prudential. Jadi, ya maksudnya gue akan bawain tentang topik bisnis blueprint. Aduh, gue jadi ngos-ngosan, lari dari sana belakang. Ya, teman-teman, begini-gini udah ada beberapa ring di dalam. Ya, jadi gue udah pernah pasang ring segala macam, nggak kelihatan ya. Ya, oke. Jadi gue akan langsung next, gue mau disclaimer dulu. Jadi apa yang gue sharingin hari ini adalah pengalaman gue. Menurut gue, oke? Jadi menurut gue. Jadi kalau umpamanya ada perbedaan ajaran, mungkin pendapat sama leader kalian, jadi yang paling benar siapa? Gua yang paling benar. Karena gue di depan. Gue di depan sini, gue sharing versinya gue. Nggak, bercanda teman-teman ya, bercanda. APBN, ya APBN. Ambil positif, buang negatif. Kalau ada perbedaan sama leader kalian, tetap leader kalian yang paling benar. Karena leader kalian lah yang lebih mengenal kalian, betul nggak? Yang lebih tahu kondisi dan posisi kalian. Jadi, gue pertama join Prudential juga, gue bego-bego ikutin apa kata leader. Makanya ada sampai hari ini. Ya, boleh applause buat leader gue juga ya. Oke, ya. Nggak kenal maka nggak sayang. Siapa di sini yang kenal gue? Nggak ada ya, karena gue baru pertama kali dapat kesempatan sharing di sini. Oke, nama gue Pang Jungpin, cuman beda satu abjad sama konglomerat Indonesia. Siapa? Pang Jungpen betul. Ya, Prayogo Pangestu. Gue harusnya panggilnya Sukung atau apa kali ya, cuman percuma. Dia nggak kenal gue. Ya, dia nggak kenal gue. Ya, nah jadi Pang Jungpin biasanya kalau di kantor dipanggilnya Syuk PJP. Ya, gue udah predikatnya Syuk. Oke? Karena apa? Ponakan gue, gara-gara ponakan gue si Fran pernah sharing di sini kan ya. Fran Cornelius. Ya, gara-gara dia jadi satu kantor panggil gue Syuk. Ya, gitu. Jadi gue pengen bilang sebelum di Prudential itu gue di Tanah Abang teman-teman. Ya, percaya nggak teman-teman? Ya, pernah dengar ini? Pernah nggak? Pernah dong. Ada yang bilang begini, gue akan bisa ngeramal nasib lo kalau lu tunjukin 5 teman dekat lo. Percaya teman-teman? Bener banget. Oke? Jadi gue itu lahir di keluarga yang sangat sederhana di Kalimantan sono. Ya, ada yang tahu nggak Pasir Panjang? Yang yang tahu siapa? Oh ya, Pasir Panjang tahu ya, Cia? Song Sapa. Ya, itu dekat banget sama rumah gua. Jadi kalau mau ke Singkawang itu masih perlu 30 menit ya, Cia, ya. Iya, kurang lebih kayak gitu ya. Nah, oke. Jadi dari keluarga yang sangat sederhana, oke. Gua anak ke-9 dari 10 saudara. Ya. Jadi jauh daripada kemewahan segala macam hidup gue, tapi berkecukupan. Kenapa? Karena itulah apa namanya itu keberuntungan anak ke-9. Gue dari anak siapa? Anak ke-9 dari 10 saudara. Jadi berkecukupan. Pengen ini ada kakak yang semua udah Jakarta. Suatu ketika ada engkau gue bilang gini,
Jung, gue dipanggil Ajung. Lu ke Jakarta, lu kuliah. Karena dari 10 saudara, anak-anak bokap, anak nyokap, nggak ada satupun yang sampai sarjana. Oke, karena keluarga kita pas-pasan. Singkat cerita ke Jakarta lah, mulai dari umur 12 tahun. SMP, SMA, kuliah. Gue besar di daerah Jembatan 5, woi. Ya, kita orang Jembatan 5, teman-teman tahu lah. Sekali bangun, ciumnya bau apa? Bau cat. Ya, bau sablon, bau apa tuh? Bau kain-kain. Konveksi semua rata-rata, betul nggak? Nah, tapi teman-teman, ini gue pengen bilang. Di mana lingkungan lu tinggal itu akan jadi seperti itu. Jadi setiap hari gue itu ngeliat orang-orang bikin baju segala macam, dan kebetulan keluarga gue semuanya adalah orang-orang yang bisnis di Tanah Abang. Teman-teman tahu ya, rumah dalam gang, ruko ukuran cuma berapa, mahal minta ampun. Kenapa? Yang bikin mahal siapa sih? Orang-orang Tanah Abang. Artinya baik duitnya, betul nggak? Jadi singkat cerita, gue masuklah ke bisnis baju. Ikutin semua apa koko gue, cici gue kerjain. Keluarga kita 10 saudara semuanya bergerak di bidang itu, teman-teman. Ya, sampai saat ini masih ada berapa orang ya? Masih 4 kayaknya yang di bisnis yang sama. Gua satu-satu orang yang loncat keluar dari bisnis baju dan ke Prudential. Tepuk tangan dong buat Prudential ya. Gue thank you banget ya sama Prudential. Ya, nah teman-teman sama teman-teman. Lu orang di sini udah bagus ya. Lu orang punya leader yang bagus. Lu orang punya agensi yang bagus, punya program yang bagus. Jadi itu sangat menentukan kesuksesan kita di sini teman-teman. Ya, tepuk tangan dong buat Energy Together ya. Oke. Nah, teman-teman, simple. Gue akan sharing dengan lebih cepat, karena waktu gue singkat banget di sini, kasihnya cuma 1 jam katanya ya, nggak boleh lebih katanya ya. Bener kan? Janganlah gue yang capek, ya kan? Jadi teman-teman, gue pengen sharing pengalaman perjalanan hidup gue di Prudential. Sering gue cerita dengan materi-materi yang gue bawain. Oke, singkat cerita. Ya, kenapa gue bisa ke Prudential? Karena pertama kali gue yang cari agent. Ya, gue pengen buka polis, gue cari agent, datanglah agent ke rumah segala macam, dan singkat cerita, akhirnya gue buka polis. Gue buka polis, teman-teman, gue udah mulai keganggu pikiran gue selama 12 tahun di bisnis, baju. Kenapa tahu teman-teman? Di sini ada yang bisnis nggak? Backgroundnya pebisnis, ada nggak? Ada. Kok bisnis apa? Supplier? Ban. Oke. Bisa nggak setiap waktu mau liburan kita main pergi aja, bisa nggak? Oke, kenapa nggak bisa? Iya, betul, nggak bisa ditinggal ya. Teman-teman sama, gue juga seperti itu ya. Waktu gue buka toko di Tanah Abang, gue mesti, kalau anak-anak liburan itu, gue mesti sesuaikan waktu gue, bukan waktunya si anak. Padahal kalau bilang, kalau mau liburan itu pengen enak, buat anak-anak itu di usia, di bulan apa sih teman-teman? Bulan 6, betul nggak? Ya dong, panjang liburnya segala macam. Tapi setiap kali anak-anak bulan Mei udah mau masuk bulan Juni, mereka pulang. Pada saat itu anak gue ada 3 teman-teman. Anak gue ada 3, lahiran 2000, 2001, 2003. Ya? Hah? Kenapa? Oh gitu. Oke. Berarti lu Sio Naga ya? Oke. Lu udah married belum? Lu udah married belum? Anak gue udah married. Ya. Ya, anak gue udah married ya. Jadi anak pertama, anak kedua, anak ketiga beda cuma setahun, 2 tahun, 3 tahun. Oke. Jadi pada saat usia 8, 7, dan 6, dan 5, mereka udah pinter-pinter. Pulang dari sekolah, nanya. Dedi, nanti kita mau liburan kemana ya? Karena teman-teman ini begini ke sana, ke Hong Kong, segala macem. Itu pertanyaan yang paling berat teman-teman buat gue jawab. Karena apa? Gue nggak bakal bisa tinggalin toko, temenin mereka liburan. Teman-teman kenapa? Terus ada teman gue bilang begini, bro, itu kan toko-tokonya lu. Lu bosnya sendiri segala macam. Kenapa nggak main tinggal aja, betul nggak? Nggak bisa kayak gitu teman-teman, nggak bisa kayak gitu. Ya, kita punya usaha, kita mesti tanggung jawab. Karena kalau gue nggak di toko, pelanggan datang, dia nggak akan bayar utang. Dia nggak bakal nambah barang. Jadi mau nggak mau, gue mesti di toko terus. Ya, nah itu yang berat teman-teman. Kalau ngomongin tentang resiko, ya tentang resiko,
Ya, diutangin nggak dibayar itu biasa. Ya, diretur barang yang udah rusak udah biasa. Gue ke daerah-daerah, keliling-keliling daerah, ke Bukit Tinggi, ke Medan, ke Lombok, ke Semarang, ke seluruh Indonesia untuk apa? Nagih utang udah biasa. Tapi gue paham teman-teman, gue paham. Sama nggak sih kita kalau makan nasi putih pasti ada glukosanya, betul nggak? Sama, di bisnis gue juga seperti itu. Kalau gue udah ambil keputusan itu, gue nggak bisa nolak tuh. Nggak bisa ya lu ngutang-ngutang nggak bisa teman-teman. Karena kalau gue nggak kasih utang, bokapnya si Abi kasih utang tuh. Ya, kobun ya kan? Kabur lah dia. Betul nggak? Ke tokonya bokap dia kan? Ya teman-teman, gue sama bokap dia seangkatan. Di Cipulir gue kenalnya. Ya, gue pernah main ke rumah dia ya, dua tiga kali. Ya, enggak, waktu itu dia masih sekia banget. Enggak kayak begini, masih sekia gitu ya. Mungkin masih minta disusuin kali kan ya. Ketahuan angkatannya beda banget ya boy. Ya, ya, jadi kayak gitu teman-teman. Jadi apa yang namanya ya? Itu udah gue bisa terima. Ya itu gue bisa terima, gue bisa pahamin ya resiko gue seperti itu. Gue pernah punya stok barang 10.000 losin dan gue harus jual murah. Kebayang nggak 10.000 losin bahan, apa baju? Itu berapa potong teman-teman? Banyak kak? Gue mesti jual murah, tapi gue terima. Karena emang resiko gue masuk bisnis itu. Tapi yang paling berat adalah teman-teman. Paling berat adalah pada saat si anak minta liburan, minta waktu gue nggak bisa. Gue mesti hitung-hitungan. Bahkan suatu ketika gue sampai nggak enaknya gimana sama anak ya. Gue suruh bini gue, lu bawalah anak-anak ke Singapura 2 minggu. Nanti 3-4 hari terakhir gue baru nyusul. Sampai kayak gitu teman-teman. Ya, nah di bisnis ini teman-teman ya, itulah kenapa kita itu time flexible. Tapi pada saat yang gue balik lagi tadi, gue buka polis, gue tanya agent gue. Gue tanya agent gue, bro, lu agent gue tuh berarti gue ambil polis sama dia dong ya waktu itu ya. Bro, lu jalanin asuransi, itu lu dapat apa? Percis teman-teman, seperti yang kita MBO. Ya, lu dapat komisi segala macam nih, gitu loh. Ya, nah teman gue simple. Gue dengar seperti itu, gue langsung jatuh cinta sama Prudential. Bahkan itu agent gue motivasiin. Serius. Bro, gue bilang, kalau memang bisnis itu seperti ini, lu harus serius. Simple teman-teman. Ya, bisnis yang bagus itu apa teman-teman? Modal. Gue nggak bilang di Prudential nggak perlu modal ya, tapi modal kecil, modal operasional aja. Ke bawah minum kopi, bayar nggak? Kalau kita nunggu orang. Bayar parkir nggak? Untungnya gue dibayarin sama Harrison. Jadi gue nggak berasa bayar gitu kan. Ya. Jadi maksud gue tuh perlu modal. Ya. Dan kemarin siapa yang ikut Genpro? Lumayan ya. Oke, si Clarissa bilang apa di Prudential butuh modal berapa? 2M. Apa itu? Mulut dan mental. Betul nggak? Pada punya mulut nggak? Udah dong, bener nggak? Udah pada punya mulut, berarti modal udah ada dong. Yang kedua yang pengen gue bahas adalah gini teman-teman. Ya, mental. Mental. Kita butuh mental di sini teman-teman. Mental seperti apa di udah untuk di Prudential? Ini teman-teman, gue akan cepet baca sendiri deh. Ya, berani ambil resiko sama teman-teman. Nggak gampang buat gue tinggalin usaha yang gue rintis 12-13 tahun, mulai dari bangku kuliah gue ngerintis di bisnis baju, sampai punya toko, sampai ekspor ke Afrika, itu buat gue tinggalin Prudential itu nggak gampang. Tinggalin bisnis lama untuk jalanin Prudential itu nggak gampang. Gue butuh 1,5 tahun teman-teman. Gue butuh 1,5 tahun. 2008 gue kenal bisnis Prudential, 1,5 tahun 2010 gue putusin gue bakar kapal, gue full time di Prudential. Ya, tepuk tangan buat Prudential. Berkat Prudential, gue ya dapetin semua apa yang gue mau lah intinya di Prudential. Ya, ketekunan, konsisten dan pantang menyerah teman-teman. Ya, gue waktu di toko teman-teman. Ya, ada masa-masanya nggak kayak sekarang? Yuk, nanti kalau sempat-sempat coba main ke Tanah Abang. Ya, coba kira-kira lihat kondisi pasar kayak apa. Bisa main bola, lu bawa bola nggak apa-apa. Udah, boy. Lu udah nggak, bokap lu udah nggak ya. Nah, dia udah bertobat juga.
Ya, teman-teman, pada saat gue putusin masuk Prudential, banyak teman-teman gue, termasuk keluarga dekat gue, termasuk engkau, gue bilang gue gila. Lu gila? Lu tinggalin toko lu? Enggak sih, gue bilang gue jalanin masih part time. Waktu itu baru masuk ya, baru masuk gue jalanin part time, gue bilang. Ya, kalau lu memang, kata engkau gue nih, engkau gue yang pertama, dia itu distributor bahan. Kalau lu pengen punya bisnis tambahan atau kerjaan tambahan, lu jadi sales gue aja. Nah teman-teman, engkau gue itu adalah supplier bahan kayak gini, kaosnya. Apes-apes kalau mau jadi sales bahan itu tahun 2008. 2008 sih. 2008 bener. 2018 kali ya. 2008. 2008 itu 20 sampai 30 juta per bulan itu bisa ngantongin loh. Gede nggak menurut teman-teman? Gede loh. Itu 17 tahun yang lalu 20 sampai 30 juta per bulan bisa ngantongin. Cuman resikonya lu tahu nggak apa? Kalau sampai ada yang kabur, lu tanggung 70%-nya. Mampus kalau bondnya 1 M, lu mesti tanggung 700 juta. Banyak loh teman-teman, ya banyak loh yang di Tanah Abang, hari ini kirim bahan, besokannya rukonya kosong. Banyak loh, banyak ya, banyak macam-macam orang aneh ya. Oke, teman-teman gue pengen bilang gini loh, ya, gue pun ditolak awalnya sama keluarga gue. Cuman dalam hati gue cuman selalu inget, kalau kita nggak pernah coba, kita nggak pernah tahu, betul nggak? Gue pengen coba dulu kok. Gue dalam hati gue cuma bisa senyum. Gue cuman dalam hati kecil gue buktiin kok. Tahu nggak engkau gue ngomong apa? Engkau gue pertama yang paling banyak duit. Jung, lu kalau orang-orang berduit, ngelihat agen asuransi jauh-jauh dia tutup pintu katanya. Orang berduit, kalau ngelihat agen asuransi datang, dia buru-buru tutup pintu. Asuransi bagus, dia bilang, cuman buat menengah ke bawah. Ambil nggak dia teman-teman? Kagak ambil. Nggak ambil sama gue. Itu engkau gue yang paling pertama loh. Makanya gue punya prinsip dan gue selalu ajarin ke tim-tim gue. Jangan pernah taruh ekspektasi, berharap terlalu besar ke orang tertentu. Semuanya sama. Supaya kita nggak sakit, nggak kecewa. Semuanya sama. Gitu loh ya. Oke. Kita kalau ngomongin ketekunan dan pantang menyerah teman-teman, gue pengen kasih satu video buat ini selang. IT mana? Boleh bro, yang video si Miss USA ada nggak? Oke, lu mainin dulu deh, gue mau minum soalnya. She then asked me, "Were you born in this country?" And I was immediately offended. And I said, "Yeah, I was born in this country." And then she says, "Do you have any kids?" I said, "No, I don't have any kids." She then asked me if I was married. And then I said, "No, ma'am, I am not married." She says, "How old are you?" I said, 19. "May I help you find something?" She then says, "You are the most beautiful girl I have seen." And I said, "Oh, thank you." And then she says, "I think you could be the next Miss USA." I'm in the Army, okay? We don't do pageants in the Army. She then asked me to meet her at Starbucks the very next day before my next shift at Target. And apparently I was a pretty open-minded 19-year-old because I actually agreed to meet her the very next day. The next day, she brought this foot-tall stack of pageant books and proceeds to convince me to enter into a state pageant. So 3 months later, I compete in my first pageant and I lose. I go back the second year, compete in the state pageant. I lose. Go back the third year, compete in the state pageant and lose. Go back the fourth year, compete in the same pageant and lose. I go back the fifth year, y'all. Compete in the state pageant and lose. But guess what? I go back the sixth year. Guess what happens? I lose. I called her on the phone and said, "You told me I could be the next Miss USA." And she says, "Deshauna, keep working, don't quit, keep going back." And in June of 2015, she passes away from leukemia. 6 months later,
In December 2015, I win Miss District of Columbia, USA. 6 months after that, in June of 2016, I become the first soldier to win Miss USA. At times, our purpose drops in our laps as if the heavens threw it by accident. I ask only one thing of you all today after you leave this building. Do not fear failure, but please be terrified of regret. Giving up is the birth of regret. After you walk out this door, you will receive 100 doors shut, slam in your face. You will have 100 moments that will be filled with someone telling you no, or telling you, thank you for your application, but we regret to inform you that we've chosen a different candidate for this job. You will sit in 100 different interviews and you will not get the job. The reality of life is that we will all hear more no's than we hear yeses. And we will fail a lot, and I mean a whole lot. But what I ask of you today is to not take no for an answer. Don't be afraid of no's. Be afraid of the possibility of a yes that you have prematurely destroyed because you decided to quit before the clock strikes 12. I love a good no. Please tell me no. Telling me no is like adding fuel to a fire that is now set ablaze because of your single no. So today I challenge you to fight, to work, to not stop here, to believe so heavily in your aspirations that you too will not fear the word no, but instead you will choose to welcome it. Oke, ternyata ini dari Prudensial ya. Teman-teman, banyak pelajaran kita dapat dari beliau nggak? Ya, sama di bisnis kita ini adalah bisnis penolakan teman-teman. Ya, lebih banyak penolakan dari bahasa lebih banyak yang bilang no daripada yes, betul nggak? Tapi habiskanlah penolakan itu. Jadi saya suka ngomong ke tim juga, ya. Tujuan lu keluar ketemu orang, lu cari aja penolakan. Ya, jadi mindset itu tanamin ke kita. Jadi apa? Oke, kalau ditolak itu biasa aja. Ya, penolakan itu hanya penundaan, betul nggak teman-teman? Penolakan itu hanya penundaan. Ya, habiskan jatah penolakan penundaan tersebut. Nanti maka akan datang yes berikutnya. Ya, sama teman-teman, kita semua pernah dari awal. Ya, si Erison, si Acong yang hebat produser PC terus ya. Nah, itu kita semua berawal dari bawah. Tapi sekarang lu lihat Erison dekat dari si Acong, bahkan nasabah nyari, benar nggak? Banyak nasabah yang kontak kita. Ya, jadi habiskan jatah no-nya. Jangan takut penolakan. Ya, yang penting kita mesti ketemu orang terus. Oke. Ya. Kreativitas dan inovasi, teman-teman. Ya, gue waktu di Tanah Abang gue masih bisnis baju, teman-teman. Ya, gue selalu menghabiskan waktu untuk mikir. Kira-kira model ini bisa laku nggak? Kira-kira pasar lagi butuh apa segala macam. Ya, jadi kadang gini, lucunya begini teman-teman, lucunya begini. Menurut mata gue, ini bagus banget. Ini udah cakep banget baju. Pas lempar ke pasaran, ternyata nggak laku. Ya, nah sama relate nggak sih sama bisnis kita teman-teman? Ya, dunia ini berubah terus teman-teman. Dunia ini berubah terus, jadi kita mesti inovasi terus. Ya, mungkin sekarang saatnya teman-teman yang Gen Z, yang muda-muda, ya, udah harus mikirin gimana untuk branding di sosial media. Ya, itulah inovasi. Dunia ini berubah. Kenapa Tanah Abang hari ini sepi? Bukan berarti bisnisnya sepi loh teman-teman. Kenapa Glodok sepi? Bukan berarti orang nggak beli TV lagi, betul nggak? Bukan berarti Harko Mangga 2 itu nggak laku jualannya. Karena orang udah nggak pakai komputer, udah nggak pakai laptop. Orang tetap pakai laptop nggak? Tetap pakai komputer nggak? Tetap. Tapi kenapa toko-tokonya sepi? Karena dunia udah berubah. Mereka orang-orang apa namanya tuh gaya belanja orang tuh lewat online, betul nggak? Sama teman-teman, kita di sini juga mesti kreatif dan inovatif. Ya. Mungkin saya kasih contoh begini loh, ya. Ada orang ada satu agent yang biasa-biasa aja, ya. Secara skill dia nggak jago-jago sekali,
secara knowledge oke lah, bisa dibelajar, betul ya teman-teman ya. Dibandingin ada agent yang pinter banget segala macam itu ya hebat. Ya, dia akan kalah sama yang agent-agent biasa aja tapi dia suka main sosial media. Ya, teman-teman, leader gua si Franz, si Rika, Dokter Rika udah pernah ke sini kan ya? Dokter Rika, AB gue umur 27, 28 tahun, dokter. Oke? 80% nasabah dia itu adalah dari IG. 80% nasabah dia itu dari IG. Dan orang yang dia nggak kenal. Hanya mulai dari bikin konten. Edukasi, konten edukasi. Coba aja ngintip ya Dokter Rika, DR Rika. Ya, itu AB gue yang paling muda. Umur 28 sekarang kalau salah. 27 atau 28 deh. Ya, oke? Jadi perlu inovasi teman-teman. Udah nggak bisa pakai gaya lama terus. Ya, makanya kenapa saya bilang toko-toko di luar sana udah sepi banget. Karena toko offline udah ditinggal. Orang main ke online shop, bener nggak? Teman-teman di sini siapa yang belanja masih ke Harko Mangga 2? Ya, udah nggak, betul nggak? Tinggal buka di mana aja, Tokopedia, Lazada atau apa, udah gitu enak lagi, betul nggak? Paling murah siapa? Ya, paling murah siapa? Oke, makanya banyak teman-teman gue dulu yang pertama kali gue join BC Prudential ini, mereka geleng-geleng kepala, tapi hari ini atau beberapa tahun yang lalu, selalu ngomongnya tau nggak apa? Jung, lu pinter, lu cabut duluan dari bisnis ini. Tahu nggak teman-teman maksudnya apa? Karena mereka lagi berdarah-darah, mereka lagi bingung. Bahkan engkau gua yang di atas gua itu berarti kurang lebih di bisnis baju itu udah 20 tahun. Harusnya udah mantap banget, bener gak sih? Tahu nggak beberapa bulan yang lalu dia ngomong apa? Karena gue tanya, kok gimana bisnis lo? Kayaknya gue udah harus mikirin ganti haluan. Kayaknya udah nggak bisa baju. Gue cuma bisa bertahan, udah beberapa tahun cuma bisa bertahan. Teman-teman, toko 20 tahunan loh, harusnya kan, ya kan? Harusnya nggak ada masalah, betul nggak? Hari ini jadi masalah, kenapa? Tapi hanya cuma bisa bertahan. Dia pengen mikirin gimana beralih ke bisnis lain. Ya, gitu teman-teman. Ya, jadi dunia udah berubah. Oke? Kita juga mesti disiplin dan kerja keras. Itu udah gue udah nggak usah ngomong teman-teman. Kenapa gue bilang gue pilih Prudential juga teman-teman karena lu tahu nggak teman-teman, waktu gue di toko, gue udah boring banget. Bangun jam 5, lu nggak tahu sih Boy. Bokap lu tuh bangun jam 4, jam 5, lu tahu nggak? Lu coba tanya dia ya, lu coba tanya dia ya. Teman-teman, ya terakhir gue di Tanah Abang cukup lama, akhirnya gue pindah ke Cipulir. Gue mencoba masuk ke pasar Cipulir. Cipulir itu pasar pagi teman-teman. Jam 5 udah buka, berarti jam 4 kita harus bangun. Apalagi kalau lagi bulan puasa. Jam 3 bisa bangun lu teman-teman. Lu orang mah enak, kasih abu lu tidur gitu kan, masih mimpi indah. Lu nggak tahu kan, ya kan? Nah, lu balas tuh jasa bokap nyokap lu tuh, ya kan? Ya, jadi teman-teman gue ngerasain, gue boring, gue capek, ya. Bangun, toko, pulang, temenin istri, besokannya begitu-gitu terus. Giliran anak kalau minta liburan, lu mesti ikut gua. Gua nggak bisa ikut waktu lu, capek. Ya capek. Tapi mau nggak mau kan teman-teman, bener nggak? Mau nggak mau, gue mesti begitu. Toko sepi atau rame, gue mesti ke toko. Ya itulah disiplin namanya teman-teman. Sama di bisnis ini juga kita perlu disiplin. Ya, hari Sabtu mau hujan, mau apa, kayak mau gimana pun, ya kita mesti tetap datang training. Mesti datang ke sesi kayak begini. Ya, jadi itu namanya disiplin. Ya, nggak gampang teman-teman, nggak gampang. Tapi mesti biasain. Ya kan lama-lama kan jadi, ya nggak ada nih teman-teman bohong kalau orang bilang apa ya. Lu harus work smart gitu loh, ya kan? Lu harus ada kerja keras dulu teman-teman. Kerja keras dulu baru ada work smart, betul nggak? Harus ada kerja keras dulu. Ya, kemampuan beradaptasi, jiwa pemimpin gua gak cepet teman-teman ya. Teman-teman ini manajemen waktu yang baik, ya, manajemen waktu yang baik. Kita mesti bisa milah-milah, ya. Masalahnya di bisnis gua itu gue susah. Makanya gue pilih Prudential.
Ya, gue pilih Prudential, ya. Punya jenjang karir yang jelas, ya. Terus cuannya berapa persen waktu itu? 99% waktu itu zaman gua. Sekarang berapa teman-teman? 100,5, betul kalau kita ngomong unit link. Waktu itu kan cuma satu unit link, 99% simple. Simple banget. Ya, gue buka toko, gue mesti bayar toko 2 juta, 200 juta, 300 juta per tahun. Kalau di Tanah Abang, ya, gue pindah ke Cipulir lebih murah, 60-70 juta per tahun, tapi gue sekali bayar 4 tahun. Ya, nah oke. Sewa toko berapa? Ya, gue mesti masukin bahan berapa? Iya minimal kok gue bilang teman-teman ya, untuk buka bisnis baju sekarang, ya lu mesti kurang lebih 500 sampai 1 M modalnya. Mesti minimal. Pasti cuan nggak? Kalau semua bilang pasti cuan, pasti sukses, Tanah Abang nggak ada yang kosong tokonya, betul nggak? Ya, nggak ada yang kosong. Tapi dari kapanpun kita kalau mau nyewa toko, selalu ada yang kosong. Kenapa? Pasti banyak berguguran juga, betul. Jadi nggak ada kepastian. Nggak pasti cuan. Ya, tapi ya kita berani untuk berinvestasi. Jadi nggak ada kepastian. Ya, apa namanya tuh ya? Sama kalau di bisnis ini teman-teman ya, di bisnis ini gitu. Kita jenjang karir udah jelas banget. Cuman bagaimana kita memanajemen waktu yang benar aja teman-teman. Ya. Di mana saatnya kita ngurus kerjaan, di mana saatnya kita buat pengembangan bisnis, di mana saatnya buat pribadi. Saya punya prinsip teman-teman, hidup mesti seimbang. Hidup mesti seimbang. Bukan ngomongin tentang melulu kerja. Ya. Teman-teman, banyak nggak pengusaha yang banyak duit di luar sana, akhirnya rumah tangganya berantakan? Banyak. Karena apa? Pagi keluar, tengah malam baru pulang. Habis ngapain? Meeting segala macam. Nggak tahu deh meeting apa, mijit-mijit yang penting atau apa, kita nggak tahu. Betul nggak? Intinya adalah nggak punya waktu sama keluarga. Banyak yang hancur. Ya. Jadi gue selalu bilang, hidup mesti seimbang. Waktunya kita kerja, ya kerja. Waktunya memang mau healing, ya healing. Ya, tapi jangan healing mulu teman-teman. Gimana omsetnya mau naik kalau healing terus? Ya, nah waktunya kerja, waktunya buat anak, family time. Ya, kita tanggal 16 akan berangkat lagi ya, 16. Banyak sini yang berangkat kali ya. Gue berangkat duluan tanggal 16. Cong, lu tanggal berapa berangkat? Hah? Oke, beda sehari. Gue duluan tanggal 16, kita berangkat. Ya, waktunya gue liburan, ya gue liburan. Karena gue nikmatin hasil kerja gue tahun lalu. Boleh dong. Boleh kan teman-teman? Nah, makanya teman-teman, di sini tuh harus seimbang. Gue selalu bilangin, harus seimbang. Bahkan gue nggak bilang ke tim gue, lu dari Senin sampai Minggu, lu harus ketemu orang, lu harus prospek, lu harus rekrut. Enggak. Sabtu kita datang ke kantor, lu nggak perlu ketemu orang, is oke nggak apa-apa. Minggu, lu waktunya ibadah, lu waktunya bawa keluarga lu, mau nonton apa segala macam, itu harus. Jangan Senin sampai Minggu lu kerja terus. Percuma teman-teman, banyak duit juga kalau rumah tangga berantakan. Ya, lu di Prudential teman-teman. Ya, lu di Prudential, kita di Prudential teman-teman. Ya, kita bisa ngatur waktunya semua. Ya teman-teman ya. Oke, next. Ya, ciri-ciri bisnis yang bagus, apalagi? Kok nggak mau? Voice comment ya. Next please. Oke. Nah, peluang marketnya besar. Oke. Teman-teman, ya. Gue buka toko. Kenapa gue pilih Tanah Abang? Kenapa gue nggak pilih ke Roxy Mas? Kenapa gue nggak pilih ke Harko Mangga 2? Ayo. Hmm? Yes. Ya, karena orang taunya kalau cari baju cuman ke Tanah Abang. Ya, makanya gue pilih Tanah Abang. Dan kenapa gue pilih baju? Karena semua lu ada duit, nggak ada duit, lu mesti beli baju. Nah, teman-teman, kenapa gue ngelirik Prudential, kenapa gue langsung jatuh cinta, selain jenjang karirnya, komisi dan bonus, teman-teman, ya. Kenapa? Karena
Bermula dari gua cari asuransi. Oke, artinya apa? Artinya asuransi itu penting dong, betul nggak? Asuransi itu penting, semua orang pasti butuh. Di situ gue pikir, ini barang yang bisa dijual, satu. Kedua, ini marketnya gede. Marketnya gede. Nah teman-teman, for your info, penduduk Indonesia kita berapa? 270 jutaan sekian, betul nggak? Ya, yang punya asuransi baru berapa? 20-an persen ya, betul nggak? 20-an persen. Tapi gue nggak bilang bocengli lah, intinya bocengli kalau gue bilang dari 200-an juta jiwa semuanya mampu beli asuransi, betul nggak? 50 persennya deh. 50 persennya. Berarti masih ada seratusan. Tapi gue nggak adil juga nih bocengli kalau gue bilang semuanya sehat. Oke, 50 persennya deh yang nggak bisa lolos UE kita gitu. Masih ada 60 jutaan jiwa ya yang siap menunggu konsultan-konsultan datengin untuk edukasi. Marketnya, karena menurut gue seperti apa yang gue jalanin, lu mau desain baju sebagus apapun, tapi nggak ada marketnya lu nggak bakal bisa jual. Nggak bakal laku. Ya, makanya market penting. Ya, nah Prudential udah tepat teman-teman, marketnya gede banget. Oke, pasti cuan. Ya, bisnis yang bagus mesti ada cuan lah teman-teman, betul nggak? Kita bukan pekerja sosial, setuju dong? Ya, mesti ada cuan. Ya, kenapa gue bilang gue tinggalin bisnis lama gue karena cuan di sini lebih gede. Ya, bisnis ini lebih gede. Oke, bisa diwariskan. Penting nggak teman-teman? Punya bisnis tapi bisa diwariskan. Gue sharing sedikit teman-teman. Waktu di Tanah Abang, gue sewa toko. Ya, oke, yang punya toko rumahnya di Pluit. Rumahnya gede, mewah, ya, dan gue datang udah encek-encek. Laki bini, ya, pembantunya ada 4. Ketahuan dong rumahnya gede dong segala macem kan. Tapi cuman berdua. Gue singkat cerita gue ngobrol dong, cek, lu berapa, anak lu berapa? Ada 4. Satu di Amerika, satu di Kanada, satu di Singapura, satu di Aussie. Nggak ada satupun yang mau pulang nurusin tokonya. Akhirnya dia tutup bisnisnya yang dia udah jalanin berpuluh-puluh tahun. Dia tinggalin, ya udah selesai begitu aja. Teman-teman, itu bisnis yang di luar sana. Ya, tapi di Prudential, ada nggak kira-kira orang yang tidak mau diwariskan bisnisnya? Tinggal datang, meeting, kerjanya kayak begini, tapi tinggal terima. Wah, anak Erison mau udah enak banget. Masa depannya tuh udah cerah. Anak lu lahir mungkin ketawa kali ya? Hah? Ada loh yang lahirnya ketawa. Senyum ya? Oh senyum ya? Oh, lu baru senyum ya? Tapi mungkin gua rasa cucunya Lim Saulyong, Prayogo Pangestu, dia lahirnya ketawa. Kenapa teman-teman? Sekali lahir 7 keturunan nggak habis asetnya, betul nggak? Hartanya. Kalau gua lahirnya nangis teman-teman. Ya, karena gua lahirnya nangis, makanya gua mesti berusaha sendiri. Ya, oke. Bisnis Prudential bisa diwariskan teman-teman. Nanti kalau teman-teman udah di seorang agency builder, itu akan dapat yang namanya kertas suksesor. Siapa yang akan lu warisin? Ya, oke. Terus ada mentor, oke? Ya, teman-teman, gue bisnis di luar sana di Tanah Abang, jangankan mentor. Ini ada barang laku, model yang laku, lu tau nggak? Gue nggak bakal pajang teman-teman. Gue nggak bakal pajang. Nggak bakal gue pajang, serius. Tapi gue ngumpet, gue taruh di bawah kolong. Nanti kalau ada pelangganan datang nggak macam, bos, sini. Gue jongkok, gue gelar di bawah. Jadi mereka ngelongok. Oh iya ini. Atau gue ngajak ke rumah. Boro-boro mentor. Yang ada apa? Sebelah ngintip dia tembak kita. Dia banting harga. Matilah. Betul nggak? Teman-teman, gue nggak ada kepentingan apapun untuk enrich together. Tapi gue pengen bisa jadi berkat buat teman-teman, apa yang gue sharing buat teman-teman semua. Ya, nggak ada kepentingan apapun. Ya, mungkin kalau ada yang tersinggung, tapi nggak ada kepentingan apapun. Oke? Ya, gue cuma mau jadi berkat aja buat orang. Nah, bagusnya di sini gue sukanya adalah gini. Ya, Cong, tolong sharing dong di Miracle. Siap.
Warison tolong sharing di Mineko, siap, betul kayak gitu semua kan. Ya, gitu loh. Oke? Jadi kita bisa jadi berkat untuk orang gitu loh. Jadi kita nggak perlu untuk berbagi juga, ya siapapun itu. Ya, gue nggak tahu masalahnya apa nih. Ada apa ya? Ada apa ya? Gue nggak tahu loh. Oke, yang penting adalah produknya bisa jual. Lu mau barang lu sebagus apapun, kalau nggak ada marketnya juga nggak bisa dijual, betul nggak? Tapi lu kalau marketnya sebesar apapun, barang lu jelek, lu nggak bakal bisa jual juga. Ya, oke, kita main game sedikit. Ada di sini yang baru, hah? Nggak, dulu, ntar dulu. Agent yang baru join tahun ini deh. Gue minta 3 orang. Ayo siapa mau maju? Ayo. Bro, tas gue mana bro? Rapau, rapau. Hah? Kenapa dia kasih apa gue? Thank you. Ayo. Satu lagi, satu lagi. Oke, bertiga ya. Sorry, siapa namanya? Andi. Andi. Alwindi. Hah? Alwindi. Al aja ya. Andi, Al. Maria. Maria. Oke. Udah berapa lama? Baru 2 bulan. Baru 2 bulan. Al? 4 bulan. Maria? Baru hari ini. Oke. Ya, gue akan lagi bahas poin tentang produknya bisa dijual. Ya, tolong pegang pen ini. Jual pen ini ke gue. Ya. Jual pen itu ke gue. Iya, jadi sales pulpen. Jual pen itu ke gue, coba. Ya. Jangan lama-lama. Nih, gue waktunya gue singkat soalnya nih. Tuh. Ya. Nggak bisa, nyerah. Iya, paling enggak lu tawarin gue lah. Kok nih beli pennya dong kok. Juga boleh. Nah, teman-teman, di sini mesti apa? Berani buka mulut. Kalau nggak berani buka mulut, jangankan duit yang masuk. Debu pun nggak mau masuk. Betul nggak? Nggak apa-apa. Ya sepemikiran kamu aja. Iya, nggak ada orang. Ayo. Iya, nggak apa-apa. Ya anggap aja gue lagi duduk di mana gitu sendirian. Ini nggak ada manusia di sini. Nah, iya, ya gue juga tahu itu pulpen. Kenapa gue mesti beli? Ah, Lagi butuh pulpen buat nulis nih. gue sekarang lagi nggak butuh. Gue jadi lagi speaker, gue nggak perlu nulis-nulis. Ya nanti ya nggak apa-apa ya. Nah, nanti ya. Oke, next. Ya, Kok di sini jadi speaker butuh ini gitu? Tulis menulis gitu? enggak, gue butuh spidol nanti. Nah, kalau butuh spidol, berarti butuh kertas dong. Ada kertasnya dong. Itu ada kertas. Nah, betul. Kalau spidolnya habis, pasti buat bulu pulpen dong. Pulpen nggak bisa tulis buat itu, percaya deh. Lu tulis 1-2 kali nggak bakal keluar airnya, tintanya. Atau enggak gini aja deh, pulpen ini
Bisa jadi ini dong. Apa? Ini dong. Bisa. Oke, next. Nggak apa-apa. Teman-teman perhatiin ya. Oke, ya Al. Itu pulpen murah. Hmm. Iya, Kok udah punya pulpen yang menarik gak tintanya gitu, Pak? Hah? Yang kalau ditulis itu ada kayak bisa tebel terus enak dibaca di mata. Walaupun tulisannya yang jelek, yang bagus itu pasti bagus kok. banyak di rumah. Banyak. Tapi yang ini mereknya dari luar negeri kok nih. Ini cuma 10 di Bekasi kok. Bekasi. Anak lagi Bekasi ya kok. Gue nggak butuh. Di rumah gue banyak pen. Tapi di sini Koko pasti butuh di sini kok. Kan Koko buat nulis. Di sini Koko pasti butuh spidol. Nah, kalau spidol tintanya habis, Koko bisa nih pakai ini. Lu niru lu, saya emang yang tadi. Oke, bentar ya. Ini ya, nih buat di bawah ya. Mendekat, tapi ini ya, ini gagal. Nih gue kasih. Oke, duduk. Tepuk tangan dong, ya tepuk tangan. Teman-teman, ada yang mendekati. Ya, ada yang mendekati. Ya. Yang terakhir, si Al ya, lu jual produk. Gue nggak butuh produk ini. Saat ini gue nggak butuh. Nah, teman-teman, ya sama ya. Di bisnis kita, sama. Ya, kita jangan jual produk. Jangan jual produknya. Tapi jualah value dari barang ini. Jualah value dari barang ini. Ya, permainan ini teman-teman gue lihat, ya biasa teman-teman ya, kalau gue lagi mungkin di WC lagi boker pagi-pagi gitu ya. Nah, gue suka scroll. Dan gue suka ngelihat IG-IG yang motivasi segala macam. Muncullah film yang namanya The Wall of Wall Street. Pernah nonton? Oke, di situ gue dapat pelajaran. Ya, gue contohin ya. Bro, nama lu siapa tadi? Al ya. Boleh dong, gue jujur gimana spellnya, gimana tulisnya. Tolong dong tulisin nama lu. Terjual nggak? Terjual nggak teman-teman? Ya, udah buat dua ya apa-apa. Ya, yang gue pengen bilang adalah, ya, yang pertama-tama, kalau kita jualan di lapangan, kita perlu tahu kebutuhan si klien kita. Kita perlu gali dulu apa yang klien kita butuhin. Ya. Terus bukan jual produknya, tapi value dari produk tersebut. Teman-teman di sini tahu nggak yang namanya bakmi Orpa? Murah apa mahal? Ya, makan bertiga sama pangsit sama bakso gorengnya bisa nggak tahu berapa ratus ribu, bisa sejuta loh. Tapi kenapa tetap rame? Dijual value dari bakmi itu betul nggak? Nah, gue pernah, bukan gue tanya sih, temen gue pernah nanya. Karena saking mahalnya dia penasaran. Kok lu jual bakmi mahal amat sih, tapi selalu rame? Tahu nggak jawaban dia apa? Karena bakmi ini gue yang bikin. Dia yang bikin sendiri, jadi nggak ada bakmi yang seenak ini di luar sana. Ya, value-nya teman-teman, mereka mempertahankan kualitas segala macam. Betul nggak? Begitu juga teman-teman kita di bisnis ini. Kita di bisnis ini teman-teman sama. Betul nggak? Nah teman-teman, kalau teman-teman nih kan suka pergi makan kuliner dong. Gue pengen tanya, apa yang lu harapin dari restoran yang lu kunjungin? Apa? Ada nggak? Boleh. Ini ya. Ada spidol nggak? Ya, boleh tolong ya, Pak. Oke, apa yang lu harapin dari restoran yang lu orang kunjungin? Enak, satu. Diskon, murah.
Jangan punya mental kayak gitulah, bro. Ya, oke. Apa? Enak. Iyalah, semua orang pengen enak. Bersih. Servis. Murah. Diskon. Apalagi? Porsinya besar gitu ya. Lama-lama restorannya bangkrut. Ya, udah mau porsinya besar, enak, murah, dapat diskon, bangkrut dianya. Bangkrut duluan. Tapi selalu gini teman-teman gue bilang, kita pada saat makan di restoran bintang 5, nanti kita tanggal berapa? 15. Bener gak sih tanggal 15 kan? Kita gala dinner di Ritz-Carlton, tahu teman-teman, itu keluarnya secuil-secuil. Secuil-secuil, satu piring, wah tapi hiasannya bagus, secuil. Ya nanti udah lapar lagi, datang lagi gitu ya. Tahu nggak teman-teman? Itu berapa duit Prudential bayar? Minimal 2 juta minimal. Kenapa gue tahu? Karena dia cash out-nya waktu tahun lalu bisa cash out itu 2 juta. Tapi menurut gue itu pasti lebih daripada itu. Pasti lebih daripada itu value-nya. Kenapa bisa mahal begitu? Karena dijual value-nya, betul nggak? Nah sekarang pertanyaannya sama. Pertanyaannya sama teman-teman. Kalau teman-teman hari ini adalah nasabah, apa yang teman-teman harapin dari agent kalian? Hmm? Service. Oke. Garcep. Apalagi? Hmm? Informatif. Jangan giliran kalau mau closing, wah ngejar-ngejar terus ya. Giliran repricing, bingung. Mau ketemu lagi takut nanti-nanti. Mau nggak punya agent kayak gitu? Nggak mau. Betul nggak ya? Yang servisnya bagus, kalau dicari itu gadget apa responnya cepet. Ya, gue selalu ngomong ke nasabah, servis gue 7/24. 7 hari dalam seminggu, 24 jam dalam sehari. Kecuali gue ketiduran, kecuali gue capek banget, kecuali gue lagi low bed atau lagi ya, karena kita tetap berusaha kasih servis yang bagus. Ya, minimal teman-teman sekarang kan udah zaman teknologi ya, udah zaman teknologi. Ya, kalau ada klaim, tinggal follow up lewat WA, betul nggak? Gampang banget. Betul nggak? Yang penting kita kasih servis yang bagus, respon cepat. Apalagi? Hah? Kasih solusi. Itu sistem. Itu sistem. Kita nggak bisa maksa teman-teman. Kalau memang pengecualian polis, ya nggak bisa. Ya nggak bisa maksa. Oke? Apalagi? Kasih produk yang bagus. Ini sama aja, ini nggak sih teman-teman? Ya, kayak jujur. Teman-teman, gue nggak selalu bilang si calon klien itu harus buka polis sama kita. Ya, kalau seumpamanya nih, dia itu udah punya apa ya perusahaan besar segala macam, mungkin asetnya udah berapa ratus miliar, ya boleh nggak sih gue ngomong lu nggak perlu lagi asuransi kesehatan, bahkan jangan-jangan dia punya saham di rumah sakit, ya kita harus jujur. Kalau memang produknya bagus kita bilang bagus, nggak bagus ya nggak bagus, jujur aja, ya perusahaan bagus nggak? Perusahaan bagus nggak? Bagus, ya. Tapi kan kadang kalau nggak cocok buat klien kita, ya kita bilang nggak bagus juga. Ini mah nggak bagus kok, lu mah cocoknya PWM atau apa gitu loh maksud gua. Ya, ya kayak gitu. Apalagi? Good looking. Penting nggak ya? Penting ya, good looking. Tapi kayak perasaan nggak wah gitu loh. Yang penting rapi sih ya. Ya good looking termasuk lah ya. Ya betul lah. Grooming yang bagus lah ya. Mungkin groomingnya kali ya. Karena jujur,
Karena jujur, nggak semua seberuntung kayak gue dilahirkan cakep. Iya kan? Kan bener nggak sih? Beda-beda. Ya, kita bilang yang penting groomingnya bagus lah. Oke, sekarang ini kan yang teman-teman mau kalau sebagai nasabah. Betul? Jadi agent di Prudential. Jadilah seperti ini. Teman-teman mau kan agent kalian seperti ini kan? Otomatis nasabah teman-teman akan harapin value-value seperti ini. Betul nggak dari teman-teman? Gampang, simple. Jangan lakukan sesuatu yang kita nggak suka ke orang lain. Udah simple aja. Oh, kita suka begitu ya, kita harus berlaku seperti itu. Ya teman-teman ya. Ya moga-moga dapat pelajaran dari itu ya. Permainan tadi. Oke. Udah ya game dulu. Ini teman-teman, gue mau sharing. Ini yang gue selalu ngomongin ke tim gue. Surrender. Mau sukses di Prudential, lu ingat PJP. Siapa PJP? Kang Jumpin. Lu ingat PJP. Apa itu PJP? Nggak nyambung. Ya. Oke. Promosi. Juga promosi kan? Dan prestasi. Maksa banget gak? Tapi nggak apa-apa, penting masuk dong. Kan suka-suka gua. Ya kan? Teman-teman, simple di bisnis ini. Lu cukup ingat ini. Ingat PJP. Promosi setiap tahun. Juga harus promosikan orang. Dan berprestasi. Gua garansi, lu ikutin ini, lu pasti sukses. Lu pasti sukses di Prudential. Ya, oke. Promosi. Kenapa mesti promosi, teman-teman? Teman-teman diajak ke bisnis ini bukan untuk jadi sales, bener gak? Kita mau berbisnis. Mulailah dari naik level. Agent ke AAB, betul nggak? Mulai dari situ. Paling gampang teman-teman. Paling gampang. Agent, Maria tahu nggak? Agent ke AAB mesti syaratnya gimana? Ayo leader siapa? Nanti kasih tahu ya. Itu wajib kasih tahu. Mesti tahu. Ya, mesti tahu. Total 300 juta, API, plus 4, yaudah gue anggap NAA lah ya, agent baru. Udah, sesimpel itu. Sesimpel ini. Ya, 300 juta, lu boleh keroyokan. Atau lu mau makan berapa persen, terserah. Prudential nggak ngelarang. Mungkin di luar sana lu harus ada syarat pribadi berapa, di sini kagak. Ya, kalau lu merasa lebih senang kerja rame-rame, lebih gampang, ya udah lu ajak orang banyak-banyaknya untuk keroyokan. Ya, tahu teman-teman kenapa mesti promosi setiap tahun? Karena kalau kita menunda 1 tahun, ini nih. Harusnya 2026, teman-teman harusnya itu udah terima 331 per tahun. Ini sesuai kan sama kan teman, ini dari pusat ya. Ini angka pusat harusnya sama semua. Bagaimana mencapai 1 miliar dalam 3 tahun, ini angkanya. Tapi gue kembangin sampai tahun ke-5. Teman-teman, kalau teman-teman menunda 1 tahun aja, maka setelah tahun ke-5, teman-teman akan rugi 1,6 miliar per tahun. Paham nggak? Iya dong, harusnya kan 2026, 2027, 2025, 2026, 27, 28, 29. Harusnya kalau teman-teman promosi terus, tahun 2029 kan segini. Tapi karena tertunda maka baru terima segini. Maksudnya gitu. Gede loh. Ya, gede banget. Oke? Terus, teman-teman, di sini itu kita begini loh, saya bilang. Sukses sendiri itu udah biasa. Tapi susah ramai-ramai itu luar biasa. Ya, bisa hidup kita bisa jadi berkat buat orang lain. Ya. Nah, teman-teman, kenapa mesti juga mempromosikan? Ya. Konsep bisnis franchise. Siapa yang sini suka nongkrong di Starbucks? Ya,
Banyak ya. Ya, banyak ya. Ya, oke. Kaya nggak yang punya Starbucks? Kaya ya, oke. Starbucks udah punya nama bagus lah. Kopi kenangan? Ya, banyak ya. Kita suka kadang nongkrongin kopi kenangan. Teman-teman pernah perhatiin nggak? Kopi kenangan, teman-teman mungkin duduk 3-4 jam di situ. Kira-kira berapa orang yang masuk? Jangan yang di itu ya, jangan jam 12 di perkantoran. Yang kita bilang pinggir-pinggir jalan. Berapa orang kira-kira yang masuk? Nggak seberapa kan, bener gak sih? Nggak seberapa kan? Tapi ada tuh, dulu saya tinggal di Jelambar, ya sekarang udah tutup. Itu Janji Jiwa udah tutup. Oke, Janji Jiwa udah ditutup. Nah, kopi kenangan, teman-teman. Kira-kira nih, satu cabang kopi kenangan, kira-kira dia bisa cuannya berapa per bulan? Kira-kira aja. Dapat nggak 30 juta, 40 juta? Logikanya harusnya dapat. Ya, logikanya dapat. 30-40 juta tuh logikanya dapat. Tapi 30 juta, 40 juta per bulan, bisa nggak buat kaya sih yang punya? Jangan-jangan itu cuman apa? Uang bensin dia. Betul nggak? Tapi kenapa kaya raya? Kenapa kaya raya? Karena cabangnya di mana-mana, betul nggak? Cabangnya di mana-mana. Satu cabang kalau 30 juta per bulan, 1000 cabang jadi berapa? 30 miliar ya per bulan. Bener nggak? Iya nggak sih? Udah hitung sendiri pokoknya intinya lah. Pokoknya banyak. Oke, pokoknya banyak. Sama teman-teman, di sini kita konsep kerjanya tuh kayak franchise. Ya, lu banyakin cabang-cabangnya. Ya, jangan kerja sendiri terus. Oke, berarti semua kan pengen financial. Ini freedom ya. Nah, teman-teman, gue pengen kasih lihat. Simple. Ya, ini keluarin semua aja nih. Oh, tolong keluarin semua aja. Simple, teman-teman. Ya, gue cuma reminder, teman-teman pasti tahu ini semua. Gue cuma reminder. Cukup lakukan seperti ini, teman-teman. Tahun pertama, Maria, ya, Al, ya, si Andi tadi mana tuh? Ya, tahun pertama lu cukup membantu 6 keluarga di luar tanah punya asuransi. 1 tahun 365 hari. Menurut teman-teman make sense nggak? Masuk akal nggak kalau dalam 1 tahun kita cuman bantu 6 keluarga punya asuransi? Bro, lu Ridwan bukan sih? Lu ada hubungan sama Ridwan nggak? Gila, muka lu mirip banget sama teman gua. Iya, gue dari tadi kayak saat ini mirip banget. Ridwan yang Permata Buana. Bukan. Itu jangan disebutin. Iya mirip banget. Cuman gue kayaknya ngelihat bukan dia tuh karena dia lu nggak bertato, dia bertato. Iya. Oke, simpel teman, simpel. Tahun pertama ya cuman bantu 6 keluarga atau kurang lebih 24 nasabah. Kenapa 6 keluarga? Gue bilang rata-rata sekarang adalah satu keluarga isinya 4 anggota. Bener nggak? Orang bapak, mak, anak 2 atau 5 biasanya anaknya 3. Rata-rata sekarang teman-teman zaman sekarang dalam satu keluarga minimal kalau gue bilang lu mesti keluarin 40-50 juta per tahun untuk bayar premi. Simple bener nggak? Kalau satu keluarga 50 juta per tahun, berarti 6 keluarga kelar. Kelar. Make sense nggak teman-teman? 1 tahun cuma 6 keluarga. Ya ikutin aja, yang penting apa? Bantu promosiin tim setiap tahun 2. Udah ini. Ya ini teman-teman. Ya berarti masih ada lagi tahun kelima. Jangan korupsi bro. Ya kan ini gede nih soalnya. Berarti kurang lebih setahun 200 juta. Ya. Sebulan 200 juta per bulan. Oke. Kok itu kan di atas kertas. Gue pengen nanya. Gede nggak? Oh, gede dong. Oke. Anggap lu nggak maksimal deh. Anggap lu nggak maksimal. Anggap lu kerjanya nggak maksimal. Yang tercapai cuman setengahnya. Masih oke nggak? Udah, jalanin aja. Betul nggak? Sayang nggak sih kalau kita udah tahu gini tapi kita nggak jalanin? Ya. Ini ilmu matematika nggak bakal bohong punya. Lu pengen punya hasil 10, tergantung lu caranya. Lu 1 tambah 9, 10 nggak? 2 tambah 8, 10 nggak? Tapi lu jangan harapin 0 tambah 9 itu hasil 10. Itulah kenapa kita mesti
ikut sistem. Ya. Oke, go next. Oke, kenapa mesti berprestasi teman-teman? Kita bisnis contoh. Kita bisnis contoh teman-teman, ya. Kita sukses tidak sukses di bisnis ini semuanya mulai dari diri sendiri. Semuanya mulai dari diri sendiri. Ya. Teman-teman mau harapin seperti apa tim teman-teman? Ya, refleksilah ke diri sendiri. Jangan berharap tim kita mau datang ke sesi seperti ini kalau sendiri pun nggak datang. Jangan berharap ya tim kita, orang yang kita ajak dia mau ke lapangan untuk prospek kalau kita sendiri di rumah duduk nge-scroll IG, main game. Jangan berharap. Semuanya mulai dari diri sendiri, kita harus jadi contoh. Ya, kenapa gue bilang perlu berprestasi? Karena ada saatnya kita motivasi, kita mentoring tim kita untuk berprestasi. Sedangkan kitanya gimana? Beda nggak sih teman-teman? Tanpa lu ngomong pun, tanda kita ngomong pun orang akan lakukan. Karena monkey see, monkey do. Ya, kita jadi role model di bisnis ini. Ya, udah pasti. Yang promosinya pas-pasan sama promosi dengan prestasi, gedein siapa income-nya? Udah pasti yang berprestasi, ya. Terus untuk branding. Teman-teman, ini connect yang tadi yang gue bilang. Ya, gue connectin yang tadi. Ya. Zaman udah berubah. Ya, zaman udah berubah. Jadi kalau yang gue lakukan, gue kadang suka kasih reward kecil-kecil. Contohnya apa? Plakat. Ya, piala. Gunanya apa? Gue minta mereka foto, lu posting di IG. Lu posting di IG. Kan mereka nggak tahu, maksudnya follower teman-teman dia kan nggak tahu. Yang penting keren banget nih gitu kan. Wah, pegang apa? Ternyata omsetnya cuma 10 juta api udah dapat piala. Dia kan nggak tahu. Nah, sahabat, betul nggak? Yang penting kita bantu dia branding. Nah, teman-teman lu mesti punya kayak gitu. Lu mesti berani. Ya, lu mesti berani ngeposting. Karena penting. Ya, karena penting banget sekarang itu di IG kita. Ya, oke? Modal untuk rekrut, ya, teman-teman. Pasti beda lah, ya. Daripada kita pamer-pamer di sosmed yang flexing-flexing nggak penting, dibandingin yang real. Ya, betul nggak? Turun dari BYD nggak perlu foto di depan, oh BYD gitu ya, nggak perlu. Gue kasih tahu ada cara yang lebih elegan gitu ya. Ya, nggak perlu. Ya, ya belaga gimana, yang penting kelihatan BYD-nya pas lagi jalan atau turun dari mobil aja. Gitu. Itu lebih elegan kalau menurut gua. Ya, kalau menurut gua. Sekarang gini teman-teman, nanti akhir bulan kan banyak banget yang berangkat ke Eropa, betul nggak? Ya udah posting aja foto aja di Eropa. Otomatis teman-teman kita ngelihat nggak? Ya kita nggak harapin semuanya ngelihat. Dari 1.000 follower, ada yang punya 1 juta follower di sini. Wah lu udah nggak cocok di sini, lu jadi influencer aja deh. Ya. Dari 1.000, 2.000 follower kita nggak ngarapin mereka semua ngelihat. Kita harapin 10% aja. Yang ngelihat, terus dari 10% itu ngelihat 10%-nya aja deh yang kepo. Yang kepo. Lu enak amat sih. Ya, lu enak amat sih bisa jalan-jalan segala macam. Oke, lu mau tahu caranya. Lu juga bisa kok. Yuk kita ketemu. Betul nggak? Pulang bawa gantungan kunci atau coklat, ketemu kasih oleh-oleh. Udah, modal buat rekrut. Kenapa mesti berprestasi? Gitu teman-teman ya. Oke. Nah, ya, jauh daripada kata menyombongkan diri teman-teman. Ya, gue pengen kasih tunjuk ini, ya mungkin bisa jadi motivasi buat teman-teman. Ya, pertama kali gue join Prudential, gue sama bini gue, ya, jauh sebelum gue join ke Prudential, gue sama bini gue punya satu impian. Ya, gue pengen kuliahin anak gue di luar negeri. Masih jauh, anak gue masih kecil. Makanya kita mulailah masukin ke Pelangi Kasih waktu TK tuh. Jauh banget tuh, gue gila di Jelambar setiap hari ke Pelangi Kasih sampai nyerah akhirnya. Ya, suatu hari bisnis
lagi down segala macam. Jadi gue mikir, anak gue 3 nempel, bos. Ya, beda setahun, beda 2 tahun. Sekali bayaran gerombongan mampus gue. Pelangi kasih nggak murah loh. Gue jadi mikir, kalau gue terusin di situ, gue takut kalau bisnis gue kenapa-napa, mereka putus, betul nggak? Oke, daripada terjadi itu, gue pindahin ke Tarakanita aja yang di Pluit. Ya, jadi anak gue lulusan Tarakanita semua, tapi gue tetap sama bini gue punya impian. SMP, SMA, nggak udahlah, nggak terlalu penting gimana. Yang penting kuliahnya. Yang penting kuliahnya masih di luar negeri. Belum tahu teman-teman waktu itu mau kuliah di mana. Oke, ya boleh tepuk tangan Bro Prudential ya. Berkat Prudential, kita kuliahkan anak gue semua di Taiwan. Semua di Taiwan, semua mereka lulus di Taiwan. Yang terakhir belum si Bontot. Ini si Bontot nanti gue bulan Juni berangkat, itu graduation. Ini waktu dia ke ini di Liong, dia di Liong, dia 1 tahun di sana. Oke, gue bersyukur banget. Gue kalau dulu di Tanah Abang gue belum tentu loh. Gue belum tentu bisa kuliah anak di luar negeri loh. Ya, karena gue tahu teman-teman, gue punya saudara, 10 saudara nggak ada satu pun anaknya yang kuliah di luar negeri kecuali yang pertama, yang paling kaya. Oke, gue thank you banget keputusan terbaik gue untuk join Prudential, makanya gue bisa wujud itu. Bukan buat nyombongkan diri teman-teman ya, tapi teman-teman maksud gue gini loh, lu di sini lu bisa kasih yang terbaik buat orang-orang yang lu sayangin, terutama anak. Kenapa Taiwan? Kenapa Taiwan? Nggak bisa dipungkul. Hah? Itu mah amoy-amoy. Teman-teman, Mandarin. Mandarin lu bisa ke Tiongkok atau Taiwan. Oke? Tapi pertimbangan kita adalah Tiongkok itu keras. Polusinya tinggi, orangnya juga keras. Taiwan budaya lebih bagus. Ya, oke, akhirnya kita pilih Taiwan. Dan dia Mandarinnya original. Cuman kasihan sih, jadinya apa sih? Tulisannya itu susah banget kanjinya dibandingin yang Tiongkok. Ya, thank you banget ya akhirnya Prudential bisa wujudin itu semua. Dan terus apa teman-teman? Ya, bini gua dari dulu istilahnya ya dia waktunya habis buat sama anak. Ya, memang waktu anak gua masih kecil, kita pakai 2 suster, 1 pembantu. Ya, 2 suster, 1 pembantu, tapi kan tetap harus emaknya nemenin terus. Ya, emaknya yang temenin terus. Jadi istilahnya gua nggak ada quality time, susah deh intinya. Ya, berkat Prudential juga teman-teman, setiap tahun gue bisa ngasih tiket ke bini gue, lu jalan-jalan ke Eropa, lu mau extend segala macam, tepuk tangan buat Prudential. Ya, ya, ini waktu di New York. Setiap tahun teman-teman tanpa pernah absen, bini gue pasti berangkat ke Eropa. Dapat 1 tiket, gue kasih dia yang berangkat. Ya, baik ya gue ya. Mesti gitulah, ya kan? Karena dia udah. Nah, ini teman-teman, ini yang paling ini nih, ya. Yang ini nih, ini waktu di Luzon. Sebenarnya tahun lalu, ini tahun lalu bukan ya? Iya tahun lalu, ya tahun lalu. Anak gua yang pertama akan merit di September tahun lalu. Kita berangkat bulan apa sih bro? Yang tahun lalu kita berangkat bulan Mei, ya mungkin bulan Mei ya, betul ya bulan Mei, ya oke. Gue bilang ke istri, yuk ini mungkin nanti kalau udah merit susah ya ngatur waktunya ya. Ini mumpung si anak ini belum merit, yuk kita bikin waktu berlima. Kali ini kita ke Eropa, biasanya ke Asia segala macam ya, kali ini ke Eropa. Oke? Anak yang kedua, nih anak kedua, dia masih di Taiwan. Dia apply visanya di Taiwan. Wah, Taiwan gampang banget. Terus si bontot, si cowok, kan memang di Liong. Dia nggak perlu urus visa, karena dia di Liong. Anak pertama di sini kita urus visa. Tragis teman-teman, visa ditolak. Makanya cuma berempat. Ya, makanya cuma berempat. Kejadian tahun lalu banyak ya. Tahun ini juga banyak ditolak katanya. Oke? Jadi ya teman-teman, gue mau bayar melalui Prudential, gue bisa bayar semua waktu yang mungkin gue nggak bisa temenin mereka waktu masih kecil.
Tapi melalui Prudential, gue pastikan setiap tahun ya, nggak harus mewah-mewah teman-teman ya. Kadang gue ke Thailand, kadang gue ke Singapura, kadang gue ke Bali segala macam. Ya, buat gue keluarga ada segalanya. Ya, karena gue nggak selamanya di dunia, betul ya. Nah, asik gak teman-teman tuh? Kayaknya cuma gua doang yang bisa makan nasi Padang di Jungfro. Gue bawa teman-teman ini kan ada yuk ya. Ya, gue bawa ke ini, gue bawa apa tuh ke Jungfro. Gue ajak anak gue kita makan Padang di sini, gue bilang. Ya, hah? Pakai sendok lah, ya kan? Ya, teman-teman gue pengen ngomong begini loh teman-teman. Ya, kenapa gue nggak tunjukin rumah, mobil segala macam ya? Karena menurut gue itu ya bukan impian terbesar gue. Oke, ya. Gue dapat segalanya dari Prudential. Tapi yang gue tunjukin adalah kenapa keluarga. Karena buat gue, keluarga itu yang terpenting. Ya, nah teman-teman, buat teman-teman yang masih ada orang tua, ya, yang masih ada punya anak, ya, yuk kita berikan yang terbaik buat mereka. Mungkin ada yang bilang begini, nyokap bokap gue masih sehat, tunggu gue nanti sukses deh, gue baru ini. Waktu nggak bisa kembali teman-teman, setuju nggak? Waktu kadang nggak bisa tunggu, ya. Yuk, ya kita lebih fight. Ya, ini teman-teman, gue happy banget, gue bawa anak gue, sayangnya inilah sayangnya ya, jadi nggak komplit. Ya, nanti tanggal 16 berarti gue cuma bisa ngajak si tengah. Karena si Bontot masih di Taiwan, graduation nanti di bulan ini, yang itu udah merit yang udah agak susah. Karena dia juga udah punya bisnis segala macam. Ya, makanya teman-teman gue pengen pesan, kalau yang masih punya anak, yang masih bisa diajak keluar segala macam, pakailah waktunya. Jangan sia-siain. Kalau udah berkeluarga itu akan jadi susah. Ya, karena kita di Prudential. Kapan kita mau jalan, tinggal jalan, betul nggak? Yang penting jangan lupa manajemen waktu. Ya, makanya teman-teman, yuk, ya ini ya teman-teman, dan bisa jadi berkat buat banyak orang. Ya, ini tim gua teman-teman. Ya, ini gua karena dipanggil asu-asu, berarti ini ponakan gua semua. Ya, lu lihat teman-teman. Ya, tim gua 30-an, 20-an. Ya, karena sekarang ada masanya anak muda. Masanya Gen Z, yang ngakunya Gen Z, yuk buktikan. Oke? Ya, kita bisa mengantuk. Gue ngelihat perjalanan hidup mereka berubah melalui bisnis Prudential. Ya, di sini ada yang lu kenal kan, Boy? Ya. Karena ada sepupunya si Boy di sini. Nando. Ya. Anak gua udah AB juga. Ya. Teman-teman, Mangkidu. Anak kedua gua, dia udah punya cowok. Standarnya jadi tinggi. Karena apa? Yang dilihat ada dedinya. Bagaimana dedinya nge-treat dia, bagaimana berkomunikasi sama dia, bagaimana memberi waktu sama dia. Jadi dia ngomong sama cowoknya, lu harus ikut Dedi di Prudential. Mangkidu. Ya, lu harus ikut Dedi di Prudential. Jangan-jangan bisa diputusin kalau dia nggak mau. Ya serius, dia lagi bimbang katanya, maksudnya itu berlanjut apa enggak. Ya. Oke, mari kita baca sama-sama teman-teman. Ini slide terakhir saya. 1, 2, 3. Do what you have to do, not what you like to do. Artinya, lakukan apa yang harus dilakukan, bukan apa yang suka dilakukan teman-teman. Ya, waktunya kerja, ya kerja. Ya, waktunya mesti ketemu nasabah untuk repricing, ya mesti ketemuin. Mental pebisnis itu adalah fokus sama solusi teman-teman, bukan masalah, bukan keluh kesah, aduh repricing segala macam gitu loh. Ya, mesti hadapin. Ya, apa yang menjadi tugas kita ya kita harus jalanin. Ingat ini teman-teman. Ingat ini. Apa yang lu harapin dari seorang agent, inilah yang lu harus kerjain. Ya, lakukan ya manajemen waktu, lakukan apa yang harus kita lakukan, bukan yang suka. Kalau ngomong suka teman-teman, gue lebih suka setiap hari di rumah. Gue orang pragma.
Gue plekma. Gue nyaman banget, gue seharian di kasur, gue demen banget. Gue bisa kayak gitu, seharian di kasur, bisa. Gue lebih suka kayak gitu teman-teman. Tapi, apakah dengan begitu, dapur bisa ngebul? Anak bisa kuliah di luar negeri? Bisa beli rumah? Enggak kan, betul nggak? Jadi lakukan apa yang harus kita lakukan, dan ingat, bodoh-bodoh follow the leader. Karena kalian tidak akan jauh-jauh dari apa yang leader kalian dapatkan. Boleh dong tepuk tangan buat leader kalian semua. Oke teman-teman, ini slide terakhir gua. Ya, ini slide terakhir gua. Ya, jadi kalau ada salah-salah kata, mau sengaja apapun, apa enggak gitu ya, mohon maafin ya. Kalau ada yang tersinggung, bagus. Ya, bagus ya. Karena gue nggak akan ngomong manis-manis. Manis-manis itu diabetes. Diabetes itu penyakit, betul? Mendingan pahit tapi berguna. Betul? Oke, thank you buat teman-teman semua perhatiannya ya. Oke, nih, mana? Wah, bagus banget ya sharing dari Pak Suk-Suk ya. Biar lebih dekat. Mas teman-teman ada yang mau nanya nggak sama Asuk? Ada. Eh, pagi Asuk, ya Asuk ya. Asuk. Pagi, Iya, saya pagi. mau nanya. Tadi kan dibilang 17 tahun ya? Ya. Asuk ya? Asuk ya? Hah? Jalan 18 apa Asuk ya? Benar, 17 tahun lah. 17 tahun ya? Jalan 17. 17 ya? Iya. Bagaimana cara tetap bertahan di bisnis ini gitu loh. Sedangkan di luar kan rumput tetangga lebih hijau, Sob gitu loh. Apalagi nama Pan Junpin ini udah terkenal di satu antara apa Kerendang lah ya, Jembatan 5 lah semua. Selama saya menjalani bisnis ini pasti Pan Junpin kenal. Pan Serius? Junpin. Iya benar gitu. Masa setenar itu gua? Iya keren banget ya. Mulut agent soalnya, mulut agent. Iya, Jadi Asuk. gua nggak gitu. Ah. Iya. Oke. Jadi bagaimana 17 tahun ini tetap bertahan dan pasti kan relasi pasti habis bener ya seperti itu. Bagaimana gitu cara tetap growing gitu seperti itu. Oke. Bisa diem nggak Dar? Nggak? Iya iya. Cukup? Udah cukup Suk. Oke. Makasih Suk. Ya, thank you. Siapa nama lu? Loloy. Loy. Loy. Tepuk tangan dong, ya, Loy. Pertanyaannya bagus banget. Teman-teman, gue pengen bilang gini, gue pengen cerita gini loh, ya. Ini pertanyaan bagus. Teman-teman, maksudnya bagus ceritanya tuh, jadi gue bisa ingat lagi apa yang gue mau ceritain, ya. Kalau bilang mau menyerah, ya, itu 2014, 2015, gue banyak alasan untuk menyerah, untuk keluar dari Prudential. Ya, waktu gue join 2008, 2010, gue mulai promosiin leader, terus ada 8 leader di bawah gue. Satu-satu hilang teman-teman. Masalahnya apa? Ada yang perjudian lah, ada yang rumah tangga, ada apa segala macam gitu ya. Oke, satu-satu hilang. Oke, gue bukan bilang karena masalah internal perusahaannya bukan, tapi masalah pribadi mereka. Satu ketika gue pernah istilahnya tuh benar-benar tanpa leader. Oke, tanpa leader. Jadi artinya gue harus terjun lagi sebagai produser. Gue jalanin itu teman-teman. Ya gue jalanin itu. Kalau lu bilang gue punya alasan mau nyerah nggak? Gue bisa nyerah banget. Sampai hari ini teman-teman gue kalau mau main bisnis baju lagi, gue tinggal banting setir. Tapi kenapa? Gue tetap bertahan di Prudential karena gue ingat tujuan pertama gue jatuh cinta sama Prudential itu apa? Itu paling penting. Itu paling penting. Ya. Masa iya? Gue udah enek sama kehidupan sebelumnya, akhirnya gue baik lagi. Kan nggak mungkin, betul nggak? Nggak mungkin banget itu. Gue udah nggak mau banget. Lu suruh gue balik, ada ajak join, gue udah nggak mau. Gue udah nggak mau. Oke? Dan gue pahamin, namanya bisnis itu up and down itu biasa banget.
Biasa banget. Ya, biasa banget. Termasuk apa namanya? Ya, masalah-masalah yang mungkin repricing ya kan. Ada yang ditinggal apa namanya? Ada nasabahnya pindah ke sana gitu ya. Nah, itu biasa. Itu namanya bisnis. Ya, kita mesti pahamin. Jadi artinya gini loh. Gue selalu ingat lagi, oke, di Prudential pertama gue masuk, oh gue pengen punya waktu. Ya, gue pengen punya waktu. Karena gue bukan nyari duit pertama. Teman-teman, kalau gue mau nyari duit dong, gue tantangan di toko aja. Gue dapat duit kok. Tapi bukan itu utama. Gue mau nyari waktu. Waktu gue fleksibel intinya. Itu yang gue nggak dapat di bisnis sebelumnya, betul nggak? Nah kalau gue balik lagi kan konyol namanya. Apalagi balik kerja, apalagi kerja ke kantoran. Gue seumur hidup, seumur umur nggak pernah kerja di kantoran, teman-teman. Seumur umur nggak pernah kerja di kantoran. Ya, dari bangku kuliah gue udah mulai bisnis. Oke? Jadi itu teman-teman, kita mesti ingat ya, kita mesti ingat apa tujuan utama kita masuk Prudential. Dan pahamin, people come and go. People come and go. Just the best stay. Oke, maksudnya tahu nggak? Orang kayak termasuk nasabah, keluar masuk itu biasa. Biasa. Tapi justru nasabah yang tetap bertahan sama kita itu adalah nasabah yang terbaik yang tidak rese. Betul? Yang tidak rese. Yang respect sama kita. Ya, gue ajarin value, gue sharing value teman-teman. Tapi gue juga manusia, kalau nasabahnya nggak respect sama gue akan tidak respect juga sama mereka. Gue. Ya, contoh ya, dikit-dikit mau marah-marah segala macam ini segala macam. Kita bukan ini loh. Bener gak? Yang salah siapa umpamanya? Bukan kecuali kita yang salah. Pada saat ngejelasin masuk, nggak ada masa tunggu, nggak ada segala macam, itu kita salah, kita terima. Tapi kalau kita udah lakukan semua, kita salahin lagi, gue akan nggak terima. Ya, gue bilang teman-teman, bisnis ini jangan dipandang sebelah mata sama orang. Ya, jangan dianggap, oh lu agent mah, lu kayak udah nggak ada kerjaan seluruh dunia, lu baru jadi agent. Jangan. Oke. Kalau ngomongin tentang market, ya itu semua hasil dari ini. Benar nggak Bro Erikson? Ya, nasabah akan referensi segala macam, ini itu segala macam. Oke, gue mau sharing. Gue punya nasabah, PPH Plus itu termasuk limpahan, itu kayaknya ada 300-an, 400. Oke? Makanya kalau tim gua ngoceh-ngoceh tentang repricing, nasabah lu berapa? Nasabah lu berapa gue bilang? 30. Gua 400. Gua 400. Gue mesti ngadapin 400 orang gue bilang. Ya kan? Tapi puji Tuhan teman-teman, tidak ada satupun yang aneh-aneh. Yang penting apa? Ini kan apa yang semua kita tabur di awal-awal, betul nggak? Jaga hubungan segala macam. Nasabah ngerti. Kecuali kalau cuma prudensial doang. Yang repricing, yang lain enggak. Banyak sih ngaku enggak. Pish. Serius. Ya, punya kita nggak repricing tahun lalu ngomongnya. Ya, ternyata sekarang nasabahnya di repricing 50%. Tahu siapa itu? Micin. Ya. Oke. Itu bro, semoga menjawab. Menjawab Kak? Ada yang kurang nggak? Gue tambahin kalau ada yang kurang, poin mana? Ya, oke, tepuk tangan ya. Ingat tujuan kita. Nah, teman-teman, ya, gue bilang ini ya, sebaiknya di bisnis ini tuh kita harus ada bisnis pasangan. Ya, walaupun gue hari ini datang sendiri, ya bukan berarti itu gue selalu sendirian di luar. Ya, kadang kalau nasabah maksudnya main ke nasabah ya kadang bisa berdua, kadang sendiri. Ya, karena sini kita bertemu banyak orang. Ya, kadang kita dapat referensi nasabah di luar sana, ternyata cewek. Ya gue ajak bini gue. Pada saat kita mau rekrut itu cewek, ya gue ajak bini gue. Bukan karena gue takut gue menyimpang ya, bukan. Justru gue takut salah frekuensinya.
salah frekuensi. Jadi gue pengen pesan teman-teman ya, kalau ada dalamnya punya tim dan punya calon nasabah yang cewek ya, gak macem, ajaklah pasangannya. Gue paling anti kalau punya tim cewek ya. Kalau mau curhat tentang kehidupan rumah tangga segala macam, gue paling anti. Gue langsung cross. No, lu jangan ngomongin tentang kehidupan keluarga rumah tangga lu sama gue. Lu ngomong sama bini gue. Gue gak mau. Ya, tebet. Ya, teman-teman. Kadang susah. Susah ya Rison ya. Ganteng, duit banyak. Resikonya begitu di Prudential. Ya, ya, ya. Muka bersih, ya kan. Gitu. Ya, sebaiknya gitu teman-teman ya. Oke, next. Mungkin terakhir udah nggak ada lagi. Yang Ada mau lagi? nanya lagi? Enggak. Ya, 12. Oke, Udah ya. Ah. Oh, ada. boleh. Oh, enggak. Kali ini tidak. Oke. So, kenalkan. Nama Ngai Ryan. Pertanyaan Ngai. Sepanjang berarti udah dari 2008 ya tadi ya. Berarti tahun ini Sweet Seventeen lah di Prudential. Strategi Suk dari tahun ke tahun. Produk apa yang menurut Susuk paling menghasilkan, kemudian paling mudah dijual? Ya intinya produk yang paling Oke. cepet deh. Ya, paham, gue Satu paham. omset. Oke, tepuk tangan buat Lion. Lion ya, galak lu nama lu loh. Oke. Nggak bisa dipungkiri teman-teman, ya Lion. Produk yang paling laku itu adalah kesehatan. Paling laku itu kesehatan. Ya, orang di luar sana, ya selain agent Prudential, selain agent, taunya asuransi itu adalah kesehatan. Asuransi kesehatan. Makanya kita harus pahamin segitiga proteksi. Yang paling dasar itu apa? Asuransi kesehatan. Ya, gue selalu berpatokan gini. Kalau nasabah gue belum ada calon nasabah gue, ya yang penting apa? Yang penting apa yang mereka butuhkan. Ya, yang penting apa yang mereka butuhkan. Tapi kita sebagai financial consultant, kita harus ceritakan. Kalau lu belum punya asuransi kesehatan, lu harus punya dulu. Oke, kalau dia udah punya yang lain, mau darah binatang, merah binatang, kayak mau oranye, kayak mau hijau, mau biru, kayak ya udah kita lihat. Kalau memang bagus, kita bilang bagus. Ya, kalau bagus ya kita bilang bagus. Nggak usah harus bilang PPH apa PWM gitu, enggak. Ya sudah, memang udah bagus. Oke, ya kita jelasin dong. Kesehatan ini apa? Oke, asuransi kesehatan ini adalah dia hanya cover biaya-biaya yang terjadi pada saat dirawat inap. Bisa juga diklaim untuk yang rawat jalan untuk poin tertentu seperti ini. Nah, Koci, gue bilang ya kan, punya asuransi kesehatan aja nggak cukup loh. Cici pernah denger nggak anak muda punya anak baru baby segala macam lagi produktifnya, tiba-tiba dia mau berangkat ke toko yang jaraknya cuma mungkin 100 meter, kecelakaan dan meninggal. Ini benar kejadian teman-teman baru beberapa hari lalu, anak gue tinggal di Bali, anak gue yang udah married tinggal di Bali. Teman komsel dia usia 37 tahun, punya 3 anak dan bang kecil itu ada baby. Kecelakaan mau ke toko meninggal. Ya, nah oke pernah dengar dong. Ya, yang kedua, kalau nggak meninggal ada resiko yang namanya tiba-tiba sakit yang membuat dia akhirnya nggak bisa kerja. Oke, contohnya apa? Nah ada nasabah gua baru usia 40-an. Lagi produktifnya dong, anaknya masih kecil. Tahu-tahu divonis apa? Kanker. Dia udah nggak bisa ngurusin toko segala macam lagi. Nah kalau seperti itu apa yang terjadi? Income-nya dari mana? Karena pada saat orang sakit, ya sakit kritis, bukan cuman tagihan di rumah sakit, tapi tagihan yang di rumah. Biaya hidup, uang sekolah, token listrik, kalau nggak diisi, bawel tuh dia tuh. Tididididid, ya kan? Betul nggak? Cicilan itu siapa yang bayar? Betul nggak? Dari mana?
Nah, nggak ada kan? Nggak mungkin tetangga bayarin kan? Nah, makanya pokok Cici harus melengkapi asuransi kesehatan dengan asuransi income protection. Oke, berarti ini bisa PCB lah, bisa PCA gitu kan, betul nggak? Nah ya, teman-teman, gue pengen pesen, produk kita sekarang tradisional semua, betul? Bukan unit link. Unit link itu bisa di customize, bener nggak? Dulu kita kalau beli satu produk semuanya lengkap. Beli satu baju, dapat kancing, dapat bordir, semua lengkap. Sekarang udah enggak. Teman-teman pernah mikirkan nggak nasib si nasabah yang hanya beli PWM, tahu-tahu dia kena kondisi kritis. Dia mesti bayar premi nggak? Tetap mesti bayar premi. Premi naik terus nggak? Naik terus. Kalau dia nggak punya income, bagaimana dia bayar preminya? Kalau sampai nggak bayar premi, polisnya lapse. Bagaimana dia ngerawat ininya, sakit kritis ya? Betul nggak teman-teman? Nah, saya suka bilang apa? Kombinasi. Jual PWM plus PCB atau PCA. Nggak apa-apa, nggak usah harus 1M, 2M, 3M, 4M, 5M, nggak perlu. Yang penting dia harus punya sebagai dana darurat. Kalau terjadi hal seperti itu, polisnya tetap ada yang ngebayarin. Tapi bukan parent payer, bukan pro payer, pro waiver, tapi dari santunan kondisi kritis. Oke, yang terakhir gue bilang asuransi yang lu perlu tahu adalah, yang ketiga adalah asuransi cinta. Kenapa asuransi cinta gue bilang? Karena nih orang beli, bukan buat diri sendiri lagi, tapi buat orang yang dia sayangin, dia cintain. Ya, inilah yang namanya asuransi jiwa. Banyak alasan orang ambil asuransi jiwa, gue bilang. Salah satunya adalah memastikan biaya hidup keluarga itu tetap ada walaupun dia udah nggak ada. Memastikan hutang-hutang dia tetap lunas walaupun dia udah nggak ada untuk ngebayarinnya, ya, atau untuk memperbanyak aset. Lion, pertanyaan lu mana yang paling laku adalah satu, kesehatan. Tapi kalau lu nanya mana yang menyumbang omset paling besar, lu nggak boleh fokus ke kesehatan terus. Makanya mesti kombinasiin. Karena kesehatan, gue tanya lu Ryan, tolong buatin dong diamond. Usia gue 50 tahun, lu bikin diamond. Enggak usah, ya coba ya. Lama, mentok kak? Mentok kak? Lu bilang apa? Premi 5 juta, per bulan. Murah banget 5 juta ya. Padahal gue pengen ada budget 50 juta. Mentok bener gak? Tapi kalau lu tawarin PCB, PCA, Pru Cinta, lu tawarin PA Nugra, dia mampu 100 juta, 200 juta, lu bisa bantu closing. Bener gak? Ya, paling laku kesehatan pasti, tapi kalau lu mau cari omset besar, lu harus kombinasikan dengan yang di atas. Supaya nasabah juga lebih terjaga aman, bener nggak? Pikirin nggak teman-teman, kalau cuma jual PWM, dia kena kondisi kritis, lagi butuh-butuhnya asuransi kesehatan, tahu-tahu dia nggak bisa income, dia nggak bisa bayar premi, polisnya lapse. Makanya perlu edukasi, paling minimal kombinasi dengan PKKS. Menjawab? Oke, sekian terima kasih teman-teman. Yuk, mari. Harrison. Buat pokok gue yang ganteng luar biasa, gue puji dah kok hari ini.